Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Dari namanya sih saya punya persepsi sendiri, tapi nanti saya bahas. Saya mau kenalin dulu yang sudah bersama saya, Dr. Sri Puguh Budi Utami. Bu Utami, terima kasih sudah hadir nanti ditayangin di YouTube Balitbangkumham nih ini ya soal ini. Tapi terima kasih sudah ngajak ngobrol karena menurut saya punya persepsi tadi, saya sudah buka. Saya punya persepsi Badan Penelitian dan Pengembangan, berarti itu ada perpustakaan, ada penelitian yang tebel-tebel, kutu buku, pasti seperti itu Balitbangkumham saat ini? Terima kasih Mbak Bresian atas waktunya bersama kami. Saya ingin merubah atau bertransformasi dari image yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa Balitbang Hukum dan HAM ini berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh orang. Dengan cara apa? Tentu harus dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di satu sisi, di sisi lain kita juga harus bisa mempublikasikan hasil penelitian dan kajian ini kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Supaya apa? Negara hadir itu ada. Kemudian bentuknya apa? Kehadiran kita itu untuk apa sih? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena tugas pemerintah itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oleh karenanya melalui forum ini sangat berharap kami tidak saja dikenal dengan nama lembaganya, tapi lebih dikenal apa sih yang sudah dihasilkan. Benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Fresian bahwa kami punya perpustakaan, tapi perpustakaannya bukan perpustakaan yang konvensional, tapi juga sudah menggunakan teknologi informasi, kita sebut dengan e-library. Nah, e-library itu isinya apa? Ya, koleksi kami itu e-book. Di dalamnya ada koleksi buku-buku yang sudah digitalisasi, kemudian orang sudah bisa mengunduh untuk referensi. Di samping juga memang ada buku-buku yang hasil penelitian dan buku-buku ilmiah yang ada di dalam perpustakaan kami. Itu kemudian selain itu teman-teman peneliti juga menghasilkan karya tulis ilmiah yang di-upload di dalam jurnal kami. Kami juga punya e-jurnal. E-jurnal sekarang malah sudah Sinta 2. Tinggal setahap lagi sudah Sinta 1. Ada 3 jurnal. Saya ingin perkenalkan. Jurnal yang kita beri nama De Jur, itu jurnal hukum. Kemudian ada jurnal HAM. Kemudian yang ketiga jurnal ilmiah kebijakan hukum. Jadi ada 3 jurnal, tiga-tiganya sekarang dalam posisi akreditasi Sinta 2. Berarti ini relevan dengan apa kalimat Ibu tadi bahwa seharusnya negara hadir melalui Badan Litbangkumham untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau sekarang Bu, bisa jadi di timur Indonesia tuh nggak punya buku yang dimiliki sama teman-teman di Jakarta atau yang di Sumatera, di Kalimantan. Semua berarti bisa diakses oleh siapapun, Bu? Bisa diakses, bisa diunduh, bisa dijadikan referensi oleh mereka-mereka yang kebetulan membutuhkan pengetahuan di bidang hukum maupun HAM, serta pelayanan publik. Tuh, anak-anak hukum seluruh Indonesia tinggal lihat Litbangkumham ya Bu di websitenya ya. Betul. Ada e-library tinggal diunduh, jadi nggak punya alasan lagi bikin makalah-makalah yang nggak kurang ininya referensinya, bisa menjembatani. Ini bagus sekali Bu, karena itu jadi masalah di saat sekarang karena kan ketimpangan sekolah-sekolah, ketimpangan kualitas, dan Litbangkumham mau menjembatani itu. Itu yang jadi tujuan utama sebenarnya. Ya. Kami ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, mempublikasikan kajian dan hasil penelitian dan kajian dari teman-teman dengan analisis yang tepat karena Kementerian Hukum dan HAM saat ini dituntut untuk juga membuat kebijakan berbasis bukti. Kebijakan yang tepat berbasis bukti. Jadi peran Balitbang Hukum dan HAM sekarang ini sangat strategis sebenarnya. Pada saat membentuk peraturan perundang-undangan atau membentuk kebijakan, based on-nya harus hasil penelitian kajian. Jadi ada data, ada konsepsi, ada kaidah-kaidah keilmuan, metode yang tepat untuk itu sehingga apapun yang akan dihasilkan adalah tidak sekedar bukan persepsi, tapi hasil penelitian dan kajian. Berarti nanti kalau yang saya bayangkan, berarti kalau ada apa-apa nih sama isu-isu hukum di luar sana, di negara, Balitbangkumham bisa menjadi memberikan feed
ini loh cara kerja, apa ini loh solusinya, ini yang seharusnya dilakukan dengan mekanisme itu yang semoga bisa terbangun ya Bu ya. Betul. Transformasi Balitbang Hukum dan HAM diharapkan bisa ke sana. Jadi tidak hanya memberikan kontribusi rekomendasi kepada internal Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga di bidang hukum dan HAM secara lebih luas. Melalui kegiatan yang seperti ini, opini ini merupakan salah satu keluaran yang dihasilkan oleh teman-teman Balitbang Hukum dan HAM. Opini itu apa sih? Obrolan peneliti dengan tagline-nya kritis mencerdaskan, Mbak. Kalau persepsi saya sebagai orang awam, Bu Utami, obrolan peneliti, kadang-kadang mungkin saya nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti ini apa. Tapi kalau dilihat di media sosialnya Balitbang Kumham itu rapi sekali dan mungkin bisa diterima sama umum. Itu juga jadi tujuan, jadi semua orang juga bisa kemudian tercerahkan dan itu tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatannya dibuat rutin ya Bu, opini itu? Saat ini kita mungkin sudah seri keempat betul. Dan perbedaannya dengan publikasi kajian dan hasil penelitian Tempo dulu, ini sangat bisa dilihat. Kalau dulu dalam 1 tahun itu paling kita bisa bertatap muka dengan sekitar 90-an orang. Melalui opini 1, 2, 3 sudah dilihat 1.500 lebih. 1.500 lebih. Aja Bu yang ikut, Bu? Dari mulai akademisi, dari mulai birokrat, kemudian dari kalangan masyarakat ada yang bergabung dan memang terbanyak dari para birokrat teman-teman yang bekerja di sektor pemerintahan. Nah, saya mau minta nih pandangan dari Ibu. Ibu dengan konsep yang sekarang, Ibu membayangkan Balitbang Kumham yang ideal. Balitbang sih, kalau Kumham kan di Kumham saja, tapi Balitbang yang ideal itu seperti apa? Di konteks saat ini, tatanan normal baru, kita semua harus punya akses yang sama, iya kita terbatas buat keluar, tapi semua tetap harus terus berlanjut. Oke, jadi kan gini, Bapak Presiden menginstruksikan kepada para menterinya bahwa di era tatanan baru ini kita tidak boleh turun produktivitas kita, justru diminta untuk semakin meningkat. Nah ini yang sedang kami lakukan, bagaimana kami mengoptimalisasi teknologi informasi, memberikan lebih banyak manfaat kepada stakeholder, kepada publik dengan mempublikasikan hasil kajian dan penelitian melalui kegiatan opini seperti ini. Karena kalau kita berada di posisi yang sebelumnya, kita akan sangat tertinggal dan sangat disayangkan barangkali teman-teman pakar, para peneliti yang sudah melakukan tugasnya dengan baik tanpa publikasi yang tepat, ini akan menjadi sia-sia apa yang mereka lakukan. Ini kan berarti termasuk juga sekarang kita ngobrol dan nanti akan ditayangkan di kanal YouTube. Itu adalah kebaruan atau langkah baru yang dilakukan oleh Balitbang, spesifik Balitbang Kumham untuk tadi mengubah frame berpikir, mengubah kebiasaan lama. Nah, kira-kira apa lagi yang Ibu proyeksikan untuk ini wajah baru Balitbang? Selain tadi dengan menggunakan program opini sebagai jembatan mengatasi gap informasi terkait apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya teman-teman peneliti, kami juga sekarang ini menghasilkan beberapa aplikasi yang sudah digunakan oleh beberapa kementerian lembaga. Aplikasi apa? Nggak hanya di Kementerian Hukum dan HAM ya? Bukan hanya di Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi 3A misalnya. Aplikasi 3A itu untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat sekaligus untuk mengukur indeks persepsi korupsi. Nah, dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, tentu kami pemerintah bisa langsung intervensi hal-hal apa yang menjadi kan masyarakat itu misalnya tidak puas, kendala-kendala dalam pelayanan publik dan seterusnya, itu satu sisi. Di sisi lain, indeks persepsi korupsi itu di internal kami supaya kita sadar gitu bahwa penyimpangan-penyimpangan ini tidak boleh terjadi. Dengan mengetahui berapa sih angka indeks persepsi korupsi dari satu institusi, itu akan memudahkan pimpinan melakukan intervensi. Oh, di aspek ini yang harus diperbaiki. Jadi itu aplikasi 3A. Kemudian ada aplikasi yang terbaru, itu aplikasi ASA namanya. Aplikasi ASA ini untuk mengukur bagaimana pembangunan zona integritas
dilaksanakan di satuan kerja, di kementerian lembaga. Memang saat ini sudah digunakan juga oleh KLAN, tapi harapan kami memang satu hari, karena aplikasi ini adalah aplikasi untuk Indonesia, bukan hanya aplikasinya Kementerian Hukum dan HAM, kami sangat berharap mudah-mudahan satu hari ini bisa diserahkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM kepada KLAN yang juga ingin melakukan percepatan, meningkatkan indeks kepuasan layanan publik, plus bagaimana indeks persepsi korupsi ini juga semakin meningkat. Terus bicara soal opini, nanti kalau ngobrol soal peneliti nyambung nggak ya? Termasuk soal video ini Bu, ini kan adalah bentuk adaptasi Balitbang dengan ini hadir di media sosial. Banjir informasi itu udah banyak banget Bu informasi. Ya. Ibu juga melihat bahwa Balitbang itu seharusnya juga ikut menjadi pelaku di media sosial supaya sama-sama kita mengisi ruang informasi yang jauh lebih bermanfaat ketimbang nanti diisi sama informasi yang ya udahlah nggak berfaedah bagi banyak orang. Ibu melihat gitu? Betul Mbak. Ini sebenarnya sekali lagi ini untuk menjembatani gap yang sekarang ini terjadi. Begitu masyarakat butuh banget informasi-informasi, ya jangan sampai kita nggak punya peran itu. Padahal kita harus mengisinya. Caranya apa ya? Ini dengan membuat program opini ini, yang nanti dengan melalui kanal YouTube mereka dengan mudah melihat hasil kajian, kemudian hasil penelitian, analisis berdasarkan data dan konsep, bisa dijadikan rujukan, bisa meningkatkan kapasitas siapapun juga. Bagaimana sih permasalahan bidang hukum, bidang HAM, layanan publik, ini mereka dengan mudah nanti akan mengetahui dalam program ini. Nih kalau kita ngobrol udah beberapa waktu ini, saya pikir ini lebih tepatnya diberi judul Balitbang Kumham Go Digital. Jadi semua serba digital. Kalau saya membayangkan kalau peneliti diajak ngobrol dan kemudian bertemu dengan pihak lain yang bawa masalah yang harus diselesaikan, artinya peneliti juga harus kemudian Ibu bilang tadi, mau nggak mau perbaiki kualitasnya, mau nggak mau dia harus improve kualitasnya. Itu Ibu harapkan juga secara internal. Jadi dipaksa. Mau tidak mau, siap tidak siap, mereka harus, karena apa, teman-teman sudah menghasilkan juga aplikasi yang namanya Elitbang. Elitbang itu wadah untuk komunikasi teman-teman dari mulai merencanakan, kemudian riset desainnya seperti apa, terus kemudian sampai dengan ketika bicara dengan reviewer, bicara dengan narasumber itu melalui aplikasi Elitbang. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, harus meningkatkan kapasitasnya, penguasaan selain ilmu pengetahuan juga teknologi. Ini persepsi Bu. Jadi Balitbang itu lekat tadi saya bilang perpustakaan, terus kajian yang mungkin tebal-tebal, mungkin tidak bisa diterima atau dimengerti atau tidak sampai kepada publik. Jadi Balitbang Kumham ini menjadi pelopor buat Balitbang lain untuk kemudian melakukan perubahan yang sama. Ayo kita go digital, sekarang era sudah berubah, komunikasi itu bisa diakses oleh semuanya dan seharusnya apa yang jadi hasil penelitian itu bisa sampai ke siapapun yang membutuhkan. Iya, kita pengen banget seperti itu, bahwa hasil penelitian itu nggak ribet-ribet gitu. Tapi bukan berarti mengurangi, ya tidak membuang kaidah keilmuan, kaidah penelitian itu tetap menjadi syarat utama, harus dilalui oleh teman-teman. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan, mempublikasikan hasil penelitian kajian itu dengan lebih mudah sehingga kebaruannya ada. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang terpenting dari kajian penelitian adalah novelty. Di dalam program kita, dalam penganggaran itu juga based on-nya kita harus anggaran berbasis kinerja. Nah, kinerja kita mana? Jangan sampai publik juga mempertanyakan apa sih yang dikerjain oleh teman-teman di Balitbang Hukum dan HAM itu atau di Balitbang pada umumnya. Jangan sampai mereka tidak tahu itu. Padahal banyak hasil analisis kajian yang barangkali bisa menjadi trigger untuk sebuah perubahan. Harapan Ibu, opini ini suatu hari saat ini sudah mulai berjalan dengan banyak perubahan yang terjadi, opini ini bakal seperti apa Ibu proyeksikan? Yang pasti akan hadir lebih sering, tatap muka langsung, menggunakan di virtual, menggunakan daring, tapi juga menggunakan kanal YouTube seperti ini.
nanti kita akan mohon kepada pimpinan eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM untuk juga mengisi. Jadi ada isu-isu aktual yang dikaji oleh teman-teman, kemudian narasumbernya dari pimpinan unit eselon 1, peneliti yang bicara, ada moderator. Sehingga ketika ada informasi yang tidak tepat, kita bisa langsung counter ini loh yang sesungguhnya gitu. Wah, berarti semua pejabat di Kementerian Hukum dan HAM ini siap-siap jadi narasumbernya Iya, Balitbang betul. untuk sama-sama kita hadirkan informasi yang tepat, jangan sampai sepihak, apalagi hanya persepsi dari mereka yang sebenarnya tidak mumpuni di bidang hukum, misalnya yang akhirnya menyesatkan publik, ya kan? Baca aturan, oh ini tafsirnya ternyata salah misalnya, kemudian timpang sumber informasinya. Itu yang mau dijembatani oleh Balitbang Kumham, ya? Sebelum sampai ke naskah akademis, masukannya dari kita. Oh gitu ya? Iya, Oke. Nih kalau membayangkan Bu Utami cerita soal opini, kita ngobrol-ngobrol, jadi saya bayangin kalau jadi warga negara Indonesia nggak melek hukum, nih kalau Balitbang Kumhamnya udah sekeren ini sih parah. Parah. Karena tinggal buka di kanal YouTube, tinggal buka di media sosialnya, kita bisa sama-sama belajar yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti di Balitbang Kumham. Bu Utami, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga ini bisa jadi pencerahan dan jadi titik terang untuk semua orang melek hukum, tidak tersesat sama informasi-informasi yang salah, sehingga kemudian bisa diluruskan dan sesuai dengan metodologi tadi. Sampai jumpa nanti di YouTube berikutnya. Preview.